Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Trandini dengan NIM 2309116011. Di sini saya akan mempresentasikan artikel yang saya dan teman-teman saya buat, yang dimana artikel tersebut berjudul Analisis Integrasi Supply Chain Management dan Customer Relationship Management di Indomaret menggunakan pendekatan Systematic Literature Review. Lanjut. Nah, yang pertama kita mengenal terlebih dahulu apa itu Indomaret. Nah, Indomaret ini merupakan sebuah perusahaan retail yang menjual berbagai macam kebutuhan. Nah, awal berdirinya Indomaret ini dimulai dari keinginan foundernya untuk mempermudah penyediaan kebutuhan pokok pegawainya. Nah, pada tahun 1988 maka didirikanlah sebuah gerai yang bernama Indomaret. Nah, lalu pada mulanya Indomaret ini hanya didirikan di dekat pemukiman warga. Nah, namun seiring berjalannya waktu hingga saat ini Indomaret berdiri dan membuka gerainya di berbagai macam lingkungan seperti perumahan, komplek kampus, perkantoran, tempat wisata, dan juga apartemen. Nah, hingga saat ini Indomaret memiliki 22.869 gerai per November 2024. Lalu Indomaret juga memiliki 50 pusat distribusi, 27 depo, dan 6.000 lebih jenis produk yang mereka jual. Nah, selanjutnya Indomaret ini kan merupakan perusahaan retail terbesar, salah satunya yang terbesar di Indonesia, yang otomatis Indomaret pasti menerapkan yang namanya supply chain management dan customer relationship management. Nah, karena dengan adanya 20.000 gerai yang dimiliki oleh Indomaret, tentunya mereka sangat membutuhkan dan menerapkan strategi SCM ini. Nah, dan juga dalam menjaga hubungan mereka dengan pelanggan, tentunya Indomaret perlu CRM untuk menganalisis dan mengetahui kira-kira apa aja kebutuhan pelanggan dan keperluan pelanggan sekiranya yang dapat mereka prediksi untuk menentukan stok barang-barang mereka ke depannya. Nah, lalu di antara SCM dan CRM ini bagaimana integrasi antar keduanya di Indomaret? Nah, yang pertama perlu kita ketahui adalah supply chain management terlebih dahulu. Nah, supply chain management ini pada dasarnya merupakan konsep yang melibatkan koordinasi efisien dari berbagai elemen dalam rantai pasokan untuk mencapai tujuan bisnis. Nah, lebih jelasnya lagi, SCM ini atau manajemen rantai pasok ini merupakan pendekatan strategis yang mengelola materi, informasi, keuangan dari pemasok ke produsen, lalu ke distributor, dan pada akhirnya sampai kepada konsumen atau pelanggan itu sendiri. Nah, lalu ini merupakan flow daripada supply chain management ini, yang dimana ini melibatkan banyak pihak dan sangat-sangat diperlukan yang komunikasi diantaranya agar agar rantai pasoknya terjalan dengan baik. Banyak sekali pihak-pihak yang dilibatkan pada rantai pasok ini, sehingga sangat penting untuk diterapkan kepada perusahaan-perusahaan besar, terutama Indomaret. Nah, selanjutnya kita juga perlu mengetahui apa sih itu CRM atau Customer Relationship Management ini. Nah, CRM atau Customer Relationship Management ini merupakan strategi bisnis yang kita gunakan untuk mengoptimalkan dan memaksimalkan hubungan antara perusahaan dan juga pelanggan untuk mencapai tujuan bisnis dan agar flow daripada perusahaan atau berjalannya kegiatan ini berjalan efektif. Nah, CRM ini tidak hanya berfungsi sebagai sistem informasi untuk perusahaan dapat menganalisis apa saja kebutuhan dan apa saja yang diperlukan oleh pelanggan ini, tetapi juga CRM ini berfungsi untuk menguatkan hubungan antara pelanggan, entah itu melalui penjualan, pemasaran, dan juga pelayanan. Nah,
Selanjutnya, pada artikel yang saya dan teman-teman saya susun ini, kami menggunakan metode penelitian Systematic Literature Review. Nah, atau bisa disingkat menjadi SLR. Nah, metode SLR ini merupakan metode yang berfokus kepada pembahasan dan pencarian berdasarkan literatur yang ada. Jadi, jawaban atas pertanyaan yang kami susun untuk menganalisis kira-kira bagaimana integrasi SCM dan CRM ini, kami ambil jawabannya dari literatur yang telah kami kumpulkan. Nah, dari literatur yang telah kami kumpulkan itu, kami analisis dan kami cari jawabannya di sana. Nah, bisa dibaca di sini, SLR ini merupakan pendekatan terstruktur dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menyusun informasi. Sebenarnya tahapan dari SLR itu ada banyak dan kompleks. Ada sekitar 7 tahapan, tetapi di sini kelompok kami pada artikel ini memiliki 3 tahapan utama. Yang pertama ini ada review planning, yang kedua review execution, dan yang ketiga review documentation. Nah, di sini pada tahapan review planning, kami menentukan dan kami menyusun pertanyaan penelitian utama dan perancangan protokol tinjauan sistematis. Nah, maksudnya di sini kami menyusun pertanyaan apa saja yang akan terjawab nantinya ketika kami mencari literatur, dan kami menentukan website mana aja, database mana saja yang kami gunakan untuk mencari literatur, dan rentang waktu publikasi dari tahun kapan ke tahun kapan yang akan kami ambil. Nah, lalu yang kedua ini pemilihan literatur dan proses analisis hasil penelitian. Tahap kedua ini merupakan tahap review execution. Jadi di sini kami memilih literatur yang sesuai dengan pertanyaan penelitian yang kami ambil dan juga artikel yang kami ambil. Nah, lalu kami menganalisis literatur-literatur yang ada, kami mencari hasil penelitiannya agar kami bisa menemukan jawaban daripada pertanyaan penelitian yang kami rumuskan tadi. Nah, lalu yang ketiga yaitu review documentation, yang merupakan tahap akhir. Bisa dibilang review documentation ini seperti kesimpulan daripada semua tahapan SLR yang telah dilakukan. Nah, jadi di sini yang pertama kita masuk ke tahap pertama yaitu tahap review planning. Nah, tahap review planning ini kami merumuskan pertanyaan penelitian apa saja yang akan kami bawakan. Nah, jadi di sini ada 3 pertanyaan utama, ada RQ1, RQ2, dan RQ3. Yang RQ1 ini bagaimana Indomaret mengintegrasikan SCM dan CRM dalam operasionalnya. Nah, lalu yang kedua ini, apa tantangan yang dihadapi dalam penerapan SCM dan CRM di Indomaret. Dan yang ketiga, strategi apa saja yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan. Nah, lalu dalam pencarian literaturnya, kami menggunakan rentang tahun dari tahun 2021 hingga 2025, dan untuk database literatur yang kami gunakan dalam mencari literaturnya ada Google Scholar, ada Science Direct, dan dari Nality. Nah, di sini merupakan review execution atau tahapan dari penyeleksian literatur dan juga hasil penelitian daripada literatur tersebut. Nah, di sini yang pertama, literatur pertama yang berjudul Analisis Penerapan Supply Chain Management Studi Kasus pada Perusahaan Indomaret. Nah, di sini hasil penelitiannya ternyata keberhasilan operasional Indomaret ini didukung dari perencanaan rantai pasok yang efisien, lalu pemilihan lokasinya yang strategis, dan juga pengelolaan sumber daya manusianya yang baik. Berjudul The Influence of Service Quality and Customer Relationship Management as Moderators on Customer Satisfaction for Private University Students. Nah, di sini hasil penelitiannya itu menunjukkan bahwa integrasi antara rantai pasok ini melalui supplier integration, customer integration, dan process integration dan trust berpengaruh signifikan terhadap supply chain performance. Jadi dalam rantai pasok itu sendiri, komunikasi antara
internal, eksternal, formal dan informal itu sangat penting agar tidak terjadi miskomunikasi. Lalu selanjutnya, literatur ketiga yang kami ambil dengan judul The Influence of Service Quality, Brand Image, and Customer Relationship Management on Indomaret, Customer Loyalty, Padurenan Village S Bekasi. Nah, di sini hasil penelitian itu menunjukkan bahwasanya kualitas layanan, citra merek, dan hubungan antar pelanggan itu sangat penting dalam mempengaruhi loyalitas pelanggan. Nah, di sini. Selanjutnya pada literatur yang keempat dengan judul Penerapan Customer Relationship Management di Indomaret untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Di sini hasil penelitiannya menyebutkan bahwasanya CRM di Indomaret itu berkontribusi besar dalam meningkatkan loyalitas dan pengalaman pelanggan. Nah, karena Indomaret ini kan memiliki program loyalitas seperti Indomaret Pointku. Nah, tapi ada beberapa tantangannya. Nah, lalu yang terakhir ini literatur yang berjudul Analisis Aspek Teknis dan Operasional. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya Indomaret telah menerapkan SCM berbasis teknologi di seluruh Indonesia, di ribuan gerai di seluruh Indonesia. Nah, tetapi ada beberapa tantangan, yang dimana tantangannya itu seperti lokasi yang kurang strategis, seperti daerah-daerah terpencil, sehingga sulit untuk melakukan pengelolaan SCM ini. Nah, setelah meneliti setiap masing-masing jurnal, maka selanjutnya kami menjawab pertanyaan penelitian yang kami rumuskan tadi berdasarkan hasil analisis daripada literatur-literatur yang kami kumpulkan. Nah, yang pertama ini arti 1, bagaimana Indomaret mengintegrasikan SCM dan CRM dalam operasionalnya. Nah, Indomaret ternyata mereka sudah mengadopsi teknologi ERP atau Enterprise Resource Planning. Nah, untuk mendukung kelancaran distribusi dalam pemantauan stok secara real time. Nah, dengan adanya sistem ERP ini, maka Indomaret dapat memastikan bahwasannya mereka tidak kelebihan stok atau kekurangan stok, karena stoknya dipantau secara real time dan juga distribusinya itu diawasi. Nah, lalu yang kedua, perusahaan juga membuat program loyalitas seperti yang disebutkan tadi, yaitu Indomaret Pointku, yang dimana pada program loyalitas ini Indomaret memberikan insentif berupa poin dan diskon khusus pelanggan tetap mereka. Lanjut pada pertanyaan kedua, apa tantangan yang dihadapi dalam penerapan SCM dan CRM di Indomaret? Nah, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, salah satu tantangan yang dihadapi oleh Indomaret dalam penerapan SCM dan CRM mereka yaitu keterbatasan logistik di beberapa daerah terpencil karena susahnya akses, entah itu akses jalan ataupun akses lainnya. Nah, lalu juga dengan menggunakan CRM ini kadang ada beberapa analisis permintaan yang kurang akurat sehingga bisa mempengaruhi pemenuhan permintaan pelanggan dan kemauannya pelanggan gitu. Nah, lalu yang ketiga ini, layanan pelanggan beberapa masih dilakukan secara manual, sehingga dengan beberapa gerai Indomaret yang memiliki karyawan yang sedikit memengaruhi bagaimana pelayanan Indomaret kepada pelanggannya, karena terkadang ada beberapa pelanggan yang dibiarkan menunggu lama, padahal biasanya di beberapa gerai Indomaret itu kasirnya itu ada banyak, tetapi kasir yang diaktifkan untuk bisa melakukan pembayaran itu hanya 1 atau 2. Nah, lalu yang terakhir ini, rendahnya tingkat partisipasi pelanggan dalam program Indomaret Pointku. Nah, pertanyaan terakhir, strategi apa yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan? Nah, ada beberapa strategi yang bisa dilakukan Indomaret
untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggannya. Yang pertama ini ada analisis prediktif dan chatbot berbasis artificial intelligence. Nah, dengan menggunakan analisis prediktif berbasis AI ini bisa membantu memudahkan dalam menganalisis apa saja tren dan keperluan yang dibutuhkan konsumen ke depannya, sehingga Indomaret dapat memastikan produk dan stok mereka itu sesuai dengan kebutuhan pelanggan saat itu. Nah, lalu chatbot berbasis AI ini seperti layanan secara online untuk menjawab seperti keluh kesah ataupun pertanyaan daripada pelanggan, sehingga tidak perlu memerlukan interaksi langsung ya, dan juga bisa dilakukan secara online. Nah, lalu yang kedua, pemanfaatan Internet of Things dalam sistem pergudangan dan distribusi. Nah, dengan memanfaatkan teknologi IoT ini dapat sekiranya meningkatkan efisiensi biaya operasional dan juga mengurangi pengeluaran pada pembiayaan logistik. Nah, lalu yang kedua, meningkatkan jumlah pusat distribusi. Karena pada beberapa wilayah terpencil yang membuka gerai Indomaret, ada beberapa akses yang susah dilewati, sehingga mungkin diperlukannya pusat distribusi yang lebih banyak. Nah, lalu yang terakhir ini merancang promosi yang lebih spesifik dan personal agar sesuai dengan tren dan minat dari konsumen. Nah, lalu yang terakhir yaitu review documentation atau bisa dibilang sebagai kesimpulan. Nah, hasil dari tinjauan literatur yang kami analisis tadi menunjukkan bahwasanya SCM dan CRM ini berperan penting dalam meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan. Dari SCM ini mereka mengelola dan mengatur bagaimana operasional di Indomaret berjalan, diiringi dengan adanya CRM yang membantu menganalisis dan membantu mendata apa saja kebutuhan dan tren yang di saat ini sedang terjadi di pelanggan, sehingga bisa membantu pemantauan stok agar sesuai dengan kebutuhan. Penggunaan big data, AI, dan IoT ini dapat dijadikan solusi potensial untuk mengatasi tantangan-tantangan yang terjadi tadi, misalkan analisis prediktif berbasis AI dan juga chatbot berbasis AI. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.